Halo teman-teman mistis, selamat datang di channel Ben Viral Mitos atau Fakta. Tempatnya cerita horor, kisah mistis, dan fakta mengejutkan dari berbagai daerah di Indonesia. Di episode kali ini kita akan membahas cerita mitos atau fakta yang mungkin kamu sering dengar. Kalau nisan yang jatuh atau rusak bisa jadi tanda arwahnya marah. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Atau cuma legenda yang memang dibesar-besarkan saja? Dari semua akan kita ceritakan dan kamu sendiri yang tentukan mitos atau fakta. Nah, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel ini karena setiap hari kita akan bahas cerita-cerita horor dan mitos atau fakta dari seluruh Nusantara. Yuk, yang penasaran langsung aja check it out. Kuburan selalu punya suasana yang berbeda, sunyi, dingin, dan seringkali terasa berat meski tak ada siapapun di sana. Tapi bagaimana jika salah satu nisan tiba-tiba roboh tanpa sebab? Apakah itu hanya faktor usia atau ada sesuatu yang ingin berbicara? Dalam banyak budaya lokal di Indonesia termasuk Kalimantan Selatan, ada kepercayaan turun-menurun. Jika nisan roboh atau rusak, bisa jadi arwahnya sedang marah atau tidak tenang. Kedengarannya menyeramkan, tapi coba dengarkan kisah ini. Di sebuah desa di Desa Alalak, Banjarmasin, ada komplek pemakaman keluarga yang sudah lama tak terurus. Salah satu cucu dan keluarganya tersebut baru pertama kali datang ke makam leluhurnya. Setelah bertahun-tahun merantau keluar kota, ia berminat bersih-bersih dan mendoakan. Saat membersihkan salah satu makam, mendapatkan nisan dari kuburan neneknya telah miring dan hampir roboh. Tanpa berpikir panjang, ia mencoba mengatakan dan memperbaikinya. Namun saat itulah ia merasa seperti diawasi. Tidak ada angin, tapi dedaunan bergerak seperti ada yang berdiri tak jauh dari tempat ia berdiri. Malamnya, bermimpi berada di area kuburan yang sama. Tapi kali ini suasananya jauh lebih gelap dan sunyi. Dari kabut muncul sosok wanita tua berpakaian putih. Ia mendekat dengan perlahan dan berkata dengan suara berat, "Siapa yang menyentuh rumahku tanpa pamit?" Dan Denny terbangun dalam kondisi berkeringat dan demam. Ia menceritakan pada ibunya dan sang ibu hanya menjawab pelan, "Kita memang tidak bisa sembarangan menyentuh nisan, apalagi tanpa izin. Karena itu seperti rumah mereka dan mereka bisa tersinggung." Dalam kepercayaan lokal, nisan bukan sekedar batu penanda. Ia adalah simbol tempat bersemayamnya roh. Ia mengikat antara dunia kita dan dunia mereka. Jika rusak, bisa berarti roh yang dimakamkan sedang gelisah, belum mendapatkan doa yang cukup. Ada keluarga yang melupakan kewajibannya dan arwah memberi peringatan. Atau bisa juga lokasi kubur itu terganggu oleh pembangunan, sampah, atau perlakuan yang tidak pantas. Tak jarang tetua adat atau juru kunci makam akan langsung melakukan ritual atau doa pemulihan ketika melihat nisan rusak untuk menenangkan energi yang terganggu. Ada pula kisah yang seorang tukang gali kubur di Baritokuala. Ia bercerita tentang sebuah nisan yang selalu miring setiap malam Jumat Kliwon. Meski siangnya telah diperbaiki, saat akhirnya diperlakukan doa bersama dan pembacaan Yasin, nisan itu tak lagi bergerak. Apakah itu hanya kebetulan? Atau roh di dalamnya akhirnya merasa dihormati kembali? Secara logika, tentu saja batu nisan bisa rusak karena usia, akar pohon, hewan, atau cuaca. Tapi jika suatu hari kamu berjalan di kuburan dan melihat satu nisan jatuh, dan malamnya kamu bermimpi seorang memanggil namamu, masihkah kamu berpikir itu hanyalah kebetulan? Jadi, nisan yang jatuh atau rusak adalah tanda arwah marah, mitos, atau fakta?
Mungkin hanya kerusakan biasa, atau mungkin mereka sedang berusaha mengingatkan bahwa meskipun tubuhnya telah dikuburkan, roh mereka belum sepenuhnya tenang. Nah, gimana cerita kali ini? Kamu suka? Yang suka dengan konten ini silahkan like, komen, dan di-subscribe ya channel ini biar kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku. Nah, sekian dulu dari aku. Bain Viral, mitos atau fakta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!